Teman-teman, sebelum mulai entry data SDM atau data induk karyawan, kita belajar lebih dahulu konsep data induk pegawai. Dalam sistem informasi Orange ini disebut PIM atau Personnel Information Management. Apa yang akan kita entry nanti di dalam sistem informasi Orange itu menggunakan konsep ini. Kita memahami kelompok aktivitas pengelolaan data dalam sistem informasi SDM, yaitu data induk, data transaksional, dan data referensi. Nah, sistem informasi yang kita pelajari nanti adalah sistem informasi personel sebagai subsistem dari sistem informasi SDM. Itu mencakup data induk pegawai dan elemen data lainnya. Kemudian di sistem informasi Orange kita akan entry data ya. Kita mulai implementasi mulai dengan entry data. Jadi tujuan kuliah ini Anda nanti harus mampu menjelaskan 3 aktivitas pengelolaan data dalam SISDM, pengertian sistem informasi personel sebagai subsistem dari SISDM, dan entry data, memasukkan data pegawai ke dalam Orange SRM. Kita salah satunya nanti modul PIM, dan modul yang kedua adalah modul ESS atau Employee Self Service, yaitu untuk memungkinkan setiap karyawan login dan mengedit datanya. Nah, ini konsep TI dalam SDM. Itu ada 2 ya. Sebagai administratif, jadi aspek atau fungsi administratif. Yang kedua adalah manajerial. Administratif berarti sifatnya konvensional ya, zaman dulu, lebih sederhana, yaitu untuk mencatat, mengadministrasi data karyawan. Ini contohnya begitu ya. Yang kedua, manajerial itu untuk pemrosesan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Misalnya penilaian kinerja, kenaikan pangkat, ya, kenaikan gaji, dan lain-lain. Kemudian kita mengenal 3 kelompok aktivitas pengelolaan data dalam SISDM. Pertama adalah data induk. Nah, ini yang pertama kita pelajari dan kita entry pertama kali, yaitu data induk pegawai. Ini juga nanti dikelompokkan kembali menjadi beberapa kelompok ya. Ada yang memang wajib ada di dalam SI, contohnya seperti nama, pendidikan, mulai bekerja, jabatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua data transaksi. Ya, ini misalnya riwayat pendidikan, itu kan ada perubahan, ada transaksi. Riwayat jabatan, ya ada perubahan. Riwayat cuti, dia ngambil cuti maka jatah cutinya berkurang. Yang ketiga data referensi, ya, seperti referensi kode jabatan, jenis jabatan, itu referensi. Nah, ini proses di dalam pengelolaan data di sistem informasi SDM. Jadi ada data induk, kemudian data induk itu digunakan dalam prosedur fungsional manajemen SDM ya. Nah, akan menghasilkan data transaksi, hasil dari keputusan manajemen, misalnya jabatannya naik gitu ya. Kemudian itu menggunakan acuan data referensi. Data referensi itu akan menjadi umpan balik untuk mengubah data induk ya. Misalnya setelah naik jabatannya ada referensi nama jabatannya apa. Naik gajinya ada acuan referensi tingkatan gaji misalkan, dan lain-lain. Jadi ini konsep secara sederhana ya. Jadi ada antara data induk dan prosedur itu datanya bolak-balik. Kemudian sistem informasi personel ya, kita masuk ke PIM dalam Orange SRM, yaitu Personnel Information Management. Nah, ini hasilnya nanti berupa laporan profil pegawai. Ya, ada data primer dan data sekunder. Nah, itu tadi yang saya sebut data induk itu dibagi kembali, dikelompokkan kembali menjadi data primer dan data sekunder. Nah, laporan data personel itu bisa dalam bentuk data, daftar biasa atau tabel, atau grafik, ya, infografik yang lebih menarik biasanya. Nah, kita mengenal elemen data ya dalam sistem informasi personel tadi,
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini elemen data yang berkaitan langsung dengan keberadaan pegawai dalam organisasi. Ya. Jadi ini yang wajib ada biasanya, ya. Makanya dinamakan primer karena yang paling mendasar. Data sekunder itu elemen data yang tidak berkaitan langsung dengan keberadaan pegawai. Nah, dalam sistem informasi personel tidak selalu digunakan, dinamakan sekunder ya, tidak pokok. Nah, contoh data primer ini itu dikelompokkan kembali menjadi data pribadi, misalkan ya, nomor ID pegawai atau NIP, nomor induk ya. Kemudian nama lengkap, gelar, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Bahkan sampai ke alamat email itu bisa jadi primer karena nanti digunakan dalam proses manajemen SDM. Yang kedua, elemen data satuan kerja. Ya, ini data primer juga ya. Jabatan. Dia posisi di mana, divisinya, kemudian jabatannya apa, ya, pangkatnya apa, jenis jabatan, misalkan ada jabatan fungsional, ada jabatan struktural. Ya, kalau struktural itu atasan bawahan, ya, fungsional pekerjaan. Kemudian ini contoh elemen data sekunder ya. Data keluarga ya, seperti istri, suami atau anak. Nah, ini memang tidak dibutuhkan secara langsung biasanya dalam proses. Tapi ada juga perusahaan yang memberikan misalnya asuransi atau jaminan keluarga. Nah, itu bisa. Data riwayat jabatan ini tidak digunakan sewaktu-waktu ya. Disebut sekunder karena tidak setiap saat digunakan. Termasuk misalkan tanggal SK dan kemudian riwayat kepangkatan tadi ya, yang hanya digunakan di waktu-waktu tertentu. Masih data sekunder, riwayat pendidikan formal, ya, itu juga disebut sekunder karena tidak setiap saat dibutuhkan. Elemen data riwayat pendidikan non formal, ya, misalnya pelatihan, kapan, ya, waktunya, dan lain-lain. Yang terakhir ini elemen data riwayat cuti. Ya. Jadi ini transaksi ya, cuti itu nanti termasuk transaksi kalau dia punya jatah cuti tahunan 12 hari. Nah, setelah terpakai akan berkurang. Baik, itu pengenalan tentang data induk pegawai dan beberapa jenis data. Nah, kita latihannya nanti berikutnya ya, saya akan tunjukkan demo login ke Orange, kemudian kita buat user, ya. Kita buat user selain admin, kita buat satu user paling tidak. Lalu kita manfaatkan user itu untuk login ya, kita uji coba apakah user itu bisa login. Untuk tahap pertama itu. Tahap selanjutnya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya adalah penggunaan user itu untuk mengajukan cuti misalnya gitu ya. Dan lain-lain.